Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah di tengah maraknya wabah, yang semoga dengan wabah ini banyak hikmah yang kita bisa ambil. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menerangkan sebetulnya bagaimana pandangan Al-Quran terhadap manusia dan apa sih tujuannya diciptakan manusia oleh Tuhan. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan dan memaparkan apa yang saya ketahui. Sebelum jauh membahas bagaimana pandangan Al-Quran terhadap manusia dan tujuan diciptakannya manusia oleh Tuhan, yang paling dasar kita harus tahu apa itu arti manusia. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai arti atau pandangan manusia itu. Yang pertama, manusia yaitu makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Kesempurnaannya yang dimiliki oleh manusia merupakan konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi, Allah itu menciptakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, yakni manusia, karena manusia itu memiliki akal, memiliki pikiran yang setiap tindakannya, perilakunya pasti dapat dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membahas nih, bagaimana sih pandangan Al-Quran terhadap manusia? Di dalam Al-Quran terdapat banyak kata istilah yang mengindikasikan tentang manusia atau mengartikan tentang manusia dengan kata yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu kata al-bashar, an-nas, al-ins, al-insan, juga Bani Adam. Nah, sekarang sudah masuk dalam pembahasan pandangan Al-Quran terhadap manusia. Istilah atau kata manusia yang pertama di dalam Al-Quran yaitu al-bashar. Apa sih sebetulnya arti dari al-bashar itu? Kata dasar atau arti dasar dari al-bashar yaitu tampaknya sesuatu yang baik atau indah. Kata bashar juga berarti menggembirakan, menguliti, memperlihatkan, dan mengurus sesuatu. Lantas, kata al-bashar muncul baik dalam surat-surat Makkiyah maupun Madaniyah. Di dalam surat Makkiyah, kata al-bashar memuat dari 20 surat yang kaitannya dengan penciptaan manusia, para nabi, rasul, dan ketidakmungkinan bashar untuk berkomunikasi secara langsung kepada Allah. Sementara dalam surat Madaniyah, kata ini muncul dalam 3 surat. Lantas, bagaimana sih menurut para mufassir? Kata al-bashar menurut Muhammad Quraish Shihab atau Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya kata al-bashar itu memiliki 2 pandangan. Yang pertama, manusia itu lebih cenderung digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yang tampak pada manusia secara umum, seperti kulit, rambut, bentuk fisik secara umum, juga kebutuhan biologis. Lalu yang kedua, kata bashar itu memiliki arti bahwasanya digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek psikis seperti kebutuhan, batas-batas kemampuan penginderaan, melihat hal-hal yang gaib, contohnya seperti adanya anak-anak indigo, serta para ahli hikmah, juga memperoleh ilmu yang berasal langsung dari Allah, dan tahap-tahap perkembangan manusia hingga mencapai kedewasaan. Nah, jadi kata al-bashar ini berkaitan dengan biologisnya manusia, fisiknya manusia,
Di dalam fisiknya tersebut, banyak hal-hal yang berkaitan dengan manusia seperti kulit, rambut, bentuk fisik dari manusia itu sendiri, serta kebutuhannya atas biologisnya. Dan semua kebutuhan biologis tersebut, semuanya telah diatur di dalam Al-Quran. Next, selanjutnya, pandangan Al-Quran terhadap manusia dengan istilah Al-Insan. Penamaan manusia dengan kata Al-Insan berasal dari kata Al-Uns, dan di dalam Al-Quran dinyatakan sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Al-Insan berasal dari kata Nawasa yang berarti bergerak. Ada juga yang mengatakan bahwa kata dasarnya yaitu An-Nasa yang berarti jinak, dan juga ada yang berkata dari dasarnya yaitu Nasya yang berarti lupa. Al-Insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani. Perpaduan antara aspek fisik dan psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi Al-Insan dan Al-Bayan, yaitu sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu berbicara, mengetahui mana baik, mana buruk. Yang ketiga, An-Nas. Dalam Al-Quran, kata An-Nas umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia secara fitrah senang hidup berkelompok karena kehidupan sosial dan membutuhkan orang lain. Sejak dari bentuk satuan yang terkecil, dari keluarga, hingga paling besar dan kompleks yaitu berbangsa, dan juga sebagai umat manusia itu sendiri. Kehidupan sosial memang diprioritaskan dalam ajaran agama, bahwa konsep An-Nas dalam Al-Quran ini terulang sebanyak 240 kali dalam Al-Quran, yang tersebar dalam 53 surat sebagai nama jenis keturunan Adam. Sebagaimana Nabi telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang banyak manfaat dan memberikan manfaat bagi sesama manusia lainnya. Adapun peran manusia sebagai makhluk sosial, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 ada 3 poin. Yang pertama, mengajak kepada sesama manusia untuk berbuat baik dengan syarat setelah dirinya terlebih dahulu melakukan sebuah kebaikan. Yang kedua, mencegah manusia berbuat kemungkaran sebelum perbuatan tersebut terjadi. Lalu yang ketiga yaitu atas dasar iman kepada Allah. Nah, ada pendapat lain juga yang mengatakan nih, kata Anas itu digunakan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa karakteristik manusia itu senantiasa berada dalam keadaan labil. Maksud labil di sini seperti apa sih? Nah, jangan salah sangka ya. Maksud labil di sini yaitu meskipun manusia diberikan potensi dan manusia tersebut telah mengenal Allah, namun hanya sebagian saja nih yang mengikuti ajaran Allah, sedangkan sebagian manusia tidak mempergunakannya. Bahkan sebagian justru menentang kekuasaan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8, yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Berlanjut kepada yang keempat yaitu Al-Ins. Kata Al-Ins dalam Al-Quran digunakan sebanyak 18 kali dan selalu dipasangkan dengan kata Al-Jin atau Jan. Secara bahasa, Al-Ins berasal dari kata An-Nasa yang berarti sesuatu yang tampak. Dengan demikian, kata Al-Ins Allah gunakan di dalam Al-Quran jika ingin menjelaskan tentang jenis makhluk yang diberi taklif
sehingga dominan kata al-ins digunakan pada makna-makna yang bersifat negatif. Meskipun ada ayat yang tidak terkait dengan positif maupun negatif, jadi netral saja ya. Hal tersebut dapat dipahami karena potensi yang ada pada al-ins dan al-jin untuk menyelewengkan dari tujuan penciptaan yang sangat besar, yaitu untuk beribadah. Yang terakhir, pandangan Al-Quran terhadap manusia, yaitu dengan istilah Bani Adam. Secara harfiah atau secara umum, lafal Bani merupakan bentuk daripada lafal Ibn, yang artinya yaitu berasal dari kata banawa, yang bermakna sesuatu yang keluar dari sesuatu yang lain. Jika dikaitkan dengan lafal Adam, maka yang dimaksudkan Bani Adam yaitu anak-anak yang dilahirkan dari Adam dan dari anak-anak Adam, dan seterusnya, sehingga dapat dikatakan Bani Adam itu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran, kata Bani Adam berulang sebanyak 7 kali. Ungkapan Bani Adam lebih menekankan pada peringatan terhadap manusia agar memegang nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Kita harus terus bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti nikmat kehidupan kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, rezeki yang kita miliki, dan yang paling utama itu nikmat dalam keadaan iman dan keadaan Islam yang kita miliki. Berlanjut kepada apa sih tujuan Allah menciptakan manusia ini? Apakah hanya sebagai main-main saja, atau hanya keinginan Allah saja, atau karena biar nggak sepi aja gitu di bumi? Nah, ada yang belum tahu kan? Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan nih, apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Dalam perspektif pendidikan Islam tentunya. Sebelum kita berlanjut kepada tujuan tersebut, kita harus tahu nih, apa artinya pendidikan Islam? Pendidikan Islam yang dalam pengertian sebenarnya yaitu suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang atau peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya dengan sesuatu ideologi Islam atau ideologi dan dalam nilai-nilai keislaman, sehingga ia dengan mudah dapat membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ada 2 nih. Yang pertama, yaitu tujuan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu yang kedua, tujuan manusia diciptakan oleh Allah sebagai abdillah. Apa sih tujuan manusia sebagai khalifah di muka bumi maksudnya? Yaitu pandangan yang menganggap manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, yang bersumber pada Allah dan juga firman dari Allah SWT, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Namun malaikat tersebut bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Khalifah tersebut yaitu manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi tersebut dan bahkan sampai menumpahkan darah. Padahal menurut malaikat, merekalah yang senantiasa selalu bertasbih dan memuji engkau, mensucikan engkau. Lalu Allah menjawab kepada malaikat tersebut yang bertanya hal tersebut, bahwasanya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nah, tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini tidak semata perintah Allah saja untuk mengelola semesta alam tanpa adanya arahan dan juga petunjuk dari Allah. Akan tetapi telah membekali manusia dengan potensi-potensi, yaitu ilmu pengetahuan dan juga sarana untuk memahami ilmu pengetahuan tersebut, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada
Nabi Adam, lalu kepada Nabi Ibrahim, juga kepada para nabi dan rasul lainnya, ketika Allah memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang baru dan juga ada sarana untuk memahami ilmu pengetahuan itu. Bahkan tidak hanya kepada nabi dan rasul, kepada anak-anaknya pun serta kepada keturunannya hingga sampai saat ini Allah memberikan pengetahuan bagi manusia tersebut dalam ilmu pengetahuan tersebut dengan sarana-sarana yang Allah berikan, yang telah Allah ciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Yang kedua, tujuan manusia sebagai abdillah. Sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang telah kita ketahui bersama, yang mungkin banyak orang yang mengetahuinya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi, tugas manusia sebagai abdillah selain sebagai menjalankan ibadah yang diwajibkan Allah dan sunnah dari Rasulullah SAW yang bernilai baik dalam kehidupan manusia, baik berhubungan langsung kepada Allah maupun hubungan manusia terhadap manusia, kewajiban dan sunnah tersebut harus diaktualisasikan dalam berbagai tindakan sehari-hari. Selanjutnya kita mengkaji ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pandangan Al-Quran terhadap manusia. Yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran yaitu kata al-insan. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Alaq ayat kedua yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Asbabun nuzul dari turunnya ayat ini itu ketika Rasulullah SAW berkholwat berhari-hari di dalam Gua Hira. Kemudian datanglah utusan Allah, yaitu malaikat Jibril yang bertemu dan juga berbincang dengan Nabi di dalam Gua Hira. Allah menurunkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di antaranya surat Al-Alaq ayat kedua, di mana ayat kedua ini menjelaskan proses penciptaan manusia. Dalam ayat ini dipaparkan bahwa manusia berawal dari al-alaq atau segumpal darah. Pendapat mufasir mengenai ayat tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor M. Quraish Shihab, bahwasanya memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan yang diperintahkan oleh ayat, lalu untuk membaca dengan namanya serta demi untuknya. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia, yakni semua manusia kecuali Adam dan Hawa dari segumpal darah. Lalu menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menjelaskan yang dimaksud menciptakan manusia dari segumpal darah yaitu peringkat kedua setelah nutfah atau dalam proses penciptaan manusia secara nutfah kemudian menjadi segumpal darah. Nah, Profesor Hamka mengutip perkataan dari Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Zumu Ammanya yang menerangkan, yaitu Allah yang Maha Kuasa menjadikan manusia daripada air dan mani menjelma jadi segumpal darah kemudian jadi manusia sepenuhnya. Niscaya kuasa pula menimbulkan kesanggupan membaca pada seorang yang selama ini dikenal ummi, tak pandai membaca dan menulis. Kajian ayat kedua yaitu Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim
Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Nah, lalu bagaimana pendapat mufasir tentang ayat ini? Dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, artinya itu untuk satu manfaat yang kembali kepada diriku sendiri, yaitu kepada Allah. Artinya, Allah menciptakan jin dan manusia itu pasti Allah mempunyai maksud dan tujuan dalam penciptanya tersebut. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepadaku. Ibadah itu terdiri daripada ibadah murni, mahdoh, dan juga ibadah tidak murni atau ghair mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, baik bentuknya, kadarnya, juga waktunya. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu contohnya. Terus ibadah ghair mahdoh yaitu segala aktivitas lahir dan batin manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai ridho dari Allah, seperti menolong sama manusia, terus kita memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu contoh dari ibadah ghair mahdoh. Begitupun dalam tafsir Al-Muyassar, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah kepadanya saja, bukan selainnya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, karena yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai Allah. Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjelaskannya. Terima kasih atas tontonannya dan juga mendengarkan dari apa yang saya paparkan. Semoga menjadi sebuah kebaikan bagi teman-teman semua, serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.